Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ardianggara Putra, Fakultas Fisioterapi, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Di sini saya akan menjelaskan basic electrical. Definisi electrical. Electrical adalah penggunaan elektro dan sumber fisik yang memasukkan energi listrik ke dalam tubuh. Selain definisi electrical, terdapat juga jenis-jenis pada elektro dan sumber fisik electrical. Jenis-jenis pada elektro dan sumber fisikal dibagi menjadi 5, yaitu direct current DC, alternating current AC, pulsed current PC, efek jaringan terhadap elektrikal, dan elektroda elektrikal. Direct current DC. Definisi DC merupakan aliran elektron satu arah yang tidak terputus. Pola dasar yang terbentuk adalah elektron bergerak dari katoda kutub negatif dan ke anoda kutub positif dalam pelaksanaan intervensi menggunakan arus galvanik. Senter merupakan contoh dari arus DC. Baterai memiliki kutub positif yang tidak memiliki elektron dan kutub negatif yang memiliki kelebihan elektron. Elektron negatif baterai mengalir melalui kabel menuju bohlam. Setelah melewati bohlam, elektron akan kembali ke kutub positif baterai. Alternative current. Definisi AC. Arus ini merupakan arus bolak-balik di mana terjadi perubahan arus dari arus positif ke arus negatif. Tidak seperti DC, arus AC tidak memiliki kutub positif dan negatif. Pola dasar AC adalah gelombang sin. Contoh yang sering digunakan adalah interferensi current. Amplitude atau peak value dari ukur jarak gelombang paling atas atau paling bawah dari gelombang. Arus bolak-balik dalam 1 detik dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz. Jika 1 Hz per detik, maka hanya satu kali arus bolak-balik dalam 1 detik. Jika ada 100 Hz, maka arus yang bolak-balik sebanyak 100 kali dalam 1 detik. Kalau ada 1 MHz, maka ada 1 juta arus bolak-balik dalam 1 detik. Pulsed current merupakan contoh searah yang bisa bersifat monofasik atau bifasik yang sifat arusnya terputus-putus. Satuan PC dalam mikrosecond atau 1/1000 U-sec atau millisecond, 1/1000 M-second. 1. Monofasik current. Arus yang hanya memiliki satu fase dan searah, walaupun berbeda bentuk yang lihat tapi hanya yang memiliki satu fase. Monofasik memiliki arus masing-masing pada elektrodanya, di mana terdapat elektroda yang memiliki arus negatif, katode, elektroda yang satu lagi memiliki arus positif, anode. High voltage fuse stimulating HVPC masuk ke dalam kategori monofasik. 2. Bifasik current. Bifasik memiliki 2 fase. Fase bisa dalam simetris atau asimetris. Fase asimetris bisa dalam bentuknya sama atau bentuknya setengah. Pada bifasik simetris biasanya digunakan pada neuromuscular stimulation atau NMES. Sedangkan bifasik asimetrik terdapat transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Electrical memasukkan energi listrik ke dalam tubuh, adapun jaringan yang akan berespons saraf sensori, saraf motorik, dan saraf nyeri. Saraf itu akan terjadi proses depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi adalah terjadi perubahan muatan energi pada syaraf akibat adanya energi dari luar. Perubahan energi pada syaraf akan membuat aktivitas saraf meningkat dan menimbulkan efek pada sensoris atau motorik. Normal kelistrikan pada sistem saraf min 70 MV. Jika ada energi dari luar, akan terjadi perubahan menuju plus 30 MV.
Sedangkan repolarisasi adalah keadaan di mana membrane sel saraf kembali pada kondisi istirahat atau kembali pada keadaan awal min 70 mV. Efek jaringan terhadap elektrikal. Beberapa jaringan tubuh manusia ada yang berespon terhadap kelistrikan, ada juga jaringan tidak berespon terhadap kelistrikan. Adapun jaringan yang bisa berespon terhadap kelistrikan adalah saraf, serabut otot, dan membrane sel yang berpengaruh terhadap arus listrik. Sedangkan jaringan yang tidak dapat berespon atau tidak dialiri kelistrikan adalah tulang, cartilage, tendon, jaringan lemak, dan ligamen. Ada jaringan yang bersifat sebagai isolator seperti tulang, tendon, faskia, lemak karena sedikit mengandung air, 20 atau 30%. Membran sel termasuk sel jaringan yang memiliki resistensi tinggi terhadap arus listrik. Otot, saraf, dan darah memiliki kandungan air tinggi 70-75% dan merupakan jaringan konduktor yang baik dalam arus listrik. Organ internal dan jantung merupakan sistem organ yang memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Efek terapeutik yang akan dihasilkan jika diberikan elektrikal sebagai berikut. 1. Mengontrol nyeri akut dan kronis. 2. Mengurangi bengkak. 3. Mengurangi muscle spasms. 4. Mengurangi sendi kontraktir. 5. Menghambat muscle spasms. 6. Meminimalkan atrofi otot. 7. Menstimulasi tissue healing. Menstimulasi muscle reduction, menstimulasi fracture healing, dan menstimulasi kekuatan otot. Elektroda elektrikal terbuat dari metal atau karet silikon. Elektroda ini adalah perantara elektrik dari mesin masuk ke dalam jaringan tubuh. Saat elektroda menempel di kulit arus listrik akan masuk ke dalam tubuh dan membuat ion bergerak. Ion positif sodium dan potasium akan bergerak menuju ion negatif chloride. Jenis elektrod ada yang terbuat dari rubber, gel pad, disposable, sekali pakai, dan pen point. Semua bisa digunakan dan tergantung kondisi. Pen point digunakan untuk trigger point pada wajah dan otot spesifik. Elektroda memiliki dua bagian, katoda min dan anoda plus. Ukurannya juga bisa berbeda-beda tergantung area yang digunakan. Ada ukuran 10x dan 5x. Penggunaan elektrod. Penempatan elektrod akan sangat berpengaruh proses healing dan efek dari jaringan. Penempatan elektrod terdapat dua jenis, monopolar dan bipolar. 1. Monopolar. Peletakan satu elektroda terbesar dan elektroda kecil. Elektrod akan lebih aktif terasa dibandingkan elektrod yang besar. Bipolar. Bipolar peletakan elektrod dan dengan ukuran yang sama sehingga arus keluar juga sama besarnya. Jenis alat pada arus AC. Ampermeter AC, frekuensimeter, voltmeter AC, wattmeter. Jenis alat pada arus DC. Ampermeter DC, ohmmeter.